Buat literasi, hentikan indoktrinasi itu. Pemerintah telah bekerja keras untuk memakmurkan rakyat. Headline pertama. Headline kedua, orang miskin bertambah, kata BPS. Yang mana yang hoax? Gak mungkin dua-duanya benar. Ditangkap polisi misalnya di jalan raya, dia akan tanya SIM-nya mana? Saya kasih tahu nih SIM-nya. KTP-nya mana? Loh, Pak polisi tahu nggak? SIM itu dibuat atas dasar KTP. Saya kritik pemerintah, akan dibilang begini, sebaiknya Anda berkaca diri dulu, lihat Anda sendiri sebelum mengkritik pemerintah. Kalau pemerintah, kalau dikritik itu urusan publik, kesalahan saya urusan privat. Jadi publik intelektual kita tidak dirangsang untuk berpikir sebaliknya. Ingin literasi, tapi justru indoktrinasi yang dilakukan. Dan negara nggak menyelenggarakan politik akal sehat, sehingga kita bereaksi lebih cepat dengan kemarahan daripada dengan akal. Negeri ini dibikin tegang karena kita nggak mampu membuat metafor. Kita nggak pernah mampu menghumorkan, memparodikan, membuat satire. Jadi kalau ditanya apa solusinya, gampang, naikkan IQ Anda dan hoax akan turun. Terima kasih. Pemuka distopia namanya Donald Trump. Dia bikin semacam ketegangan dari Korea Utara sampai ke Palestina. Dengan semudah sekarang menganggap kok berat sekali problem ini. Kalau kata Dylan, kamu nggak cukup kuat, biar saya aja. Dulu anak muda itu ingin ada revolusi supaya ada perubahan kualitatif, perubahan sempurna, habis-habisan, total, supaya kita pindah dari kualitas Orde Baru ke kualitas demokrasi itu, dari yang otoritarian ke yang demokrasi itu. Memindahkan itu membutuhkan energi revolusi, tapi pada waktu itu kata revolusi gagap diucapkan karena seolah-olah kata itu kata kiri. Lalu kita pilih istilah yang lebih lembek, namanya reformasi. Akibatnya kita hadapi sekarang bahwa tenaga reformasi itu tidak cukup kuat untuk menghasilkan demokrasi. Sekarang kita cengeng, kalau kita berdebat kita nggak pakai argumen, kita pakai sentimen tuh. Masih ada yang tinggal, hope remains. Membuka kotak Pandora punya konsekuensi, tapi cuma dengan itu kita memahami diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Hoax itu hanya berhenti kalau kita naikkan IQ kita. Kan Anda tahu Haji Agus Salim itu ada jenggotnya, berjenggot kayak kambing. Dia lagi bicara di ujung sana, lawan politiknya mulai be, itu penghinaan kan. Haji Agus Salim tidak tersinggung. Dia bilang begini, saya diundang di forum manusia, mengapa ada kambing di ujung sana? Pertanyaannya, siapa yang menghina? Dia cuma be. Agus Salim menyebutkan kambing, Agus Salim menghina. Tapi di dalam situasi itu ada kecerdasan yang dihidupkan. Metafornya bagus. Jadi orang biasa aja. Karena ada pertandingan pikiran. Di sini tidak ada pertandingan pikiran. Itulah terbiasa di kita, sehingga kita langsung bilang, oh itu hina. Jangan sampai kondisi itu kemudian membatalkan kebebasan berpikir. Itu poin saya concern pada dua hal. Yang satu adalah kebohongan, yang dua adalah kedunguan. Dua-duanya kasat mata hari ini. Terlalu banyak kebohongan, terutama di produksi negara. Terlalu banyak kedunguan juga didiamkan oleh negara. Katanya bagus, ucapin terus literasi. Berpikir ulang, apa sebetulnya motif istana memviralkan kesolehan presiden di Afghanistan? Demi apa? Diplomatik, statistik pemilu. Yaitu ini adalah semacam persiapan Republik sedang hamil tua, isu hantu komunis diucapkan di situ. Lalu dikaitkan lagi dengan, ya kan memang dari awal ada semacam persekusi terhadap ulama itu. Ada surplus kebenaran di pihak penguasa untuk meyakinkan bahwa hanya kami yang Pancasila, yang lain adalah berbahaya gitu. Jadi kalau disebut ada orang gila, semua manusia itu punya potensi untuk jadi gila itu. Problemnya adalah upload nggak kegilaan itu. Jadi gila itu adalah hak asasi manusia. Kebenaran akademis ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Apa nggak gila tuh? Kita anggap Menteri Dalam Ngeri kalau salah baca tuh. Jadi kalau ada orang gila beroperasi, pasti ada orang yang lebih gila lagi yang mengendalikan orang gila itu. Pak Prabowo tidak bikin infrastruktur, memang dia belum bikin. Gagal di dalam memelihara lingkungan, memang dia tidak lakukan. Karena dia belum punya power untuk mendelegasikan idenya tentang kekuasaan ke dalam birokrasi. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Karena itu demokrasi memberi fasilitas untuk pergantian kekuasaan melalui kompetisi politik. Hak asasi manusia misalnya, itu beban Prabowo yang saya kritik gitu. Pak Jokowi punya beban hak asasi manusia nggak? Punya, karena memelihara pelanggar HAM di dalam kekuasaannya justru. Pak Jokowi tidak punya hak moral
untuk mengkritik hak asasi manusia Prabowo. Hak asasi manusia mesti diselesaikan oleh pemerintah manapun. Itu perintah undang-undang. Di dalam hukum berlaku prinsip habeas corpus. Selama kasus itu belum ada di depan pengadilan, before the law, maka harus dianggap pelanggaran hak asasi manusia masih berlangsung. SBY juga, Mega juga, ya boleh terus sampai ke belakang, Majapahit segala macam. Presiden Jokowi tidak boleh secara etis menuduh itu pelanggaran HAM, karena justru tugas dia untuk mengadili melalui pengadilan yang bersih, dan tidak dia lakukan. Asbabun nusul dari korupsi adalah politik. Korupsi dalam format Bhinneka Tunggal Ika. Maka seharusnya bukan sekedar pada Novanto, karena jaket warna orange itu kan sebetulnya campuran antara warna kuning dan warna merah, baru disebut orange itu. Panggung selalu ada dua, yang di depan dan yang di belakang. Orang selalu sebenarnya ingin mengintip di belakang, karena di belakang ada kasakusuk, ada asik masuk. Yang dipentaskan itu urusan 300 juta, 200 juta, ya itu gampang betul lah, itu pasti transaksinya langsung saling tangkap itu. Tapi kalau udah triliunan, itu pasti nggak ada transaksi langsung. Uang itu pasti berlapis tibanya, karena memang direncanakan agar supaya alibinya juga berlapis. That's the logic itu. Jadi saudara Novanto keahliannya itu tunggal, yaitu mengatur transaksi politik. Di dalam kepalanya itu ada skema besar yang akan dia cicil sambil menunggu situasi politik. Armada itu harus dipimpin oleh presiden, kepala negara. Mungkin sekarang presiden kecapean sehingga Setia Novanto ambil alih kemudi sementara. Sebetulnya tempat paling bebas di alam semesta adalah ruang kelas. Sebab di ruang kelas orang hanya bertumpu pada kekuatan argumen. Nggak ada alasan bahwa kampus itu menutup diri dari semacam canggung tar ini soal agama segala macam. Enggak. Agama itu dibahas di kampus bukan keyakinannya, tetapi argumen tentang agama tuh, argumen tentang keyakinan. Jadi biasakan aja mengundang orang. Anda punya pandangan tentang nasionalisme, oke, letakkan di meja, kita diskusikan sampai betul-betul telanjang. Syaratnya adalah jangan marah. Kalau dia menutup diri, artinya dia tidak siap hidup di dalam tradisi intelektual. Kan dasarnya begitu. Intelektual berarti force of the better argument. Hanya argumen yang bermutu yang boleh diucapkan di kampus. Argumen bermutu adalah argumen yang membuka diri untuk dikritik ulang itu. Dengan cara itu ada dialektika ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau bilang, pokoknya gue yakinnya begini, you jangan debat. Dia bilang, pokoknya itu artinya you menutup peluang untuk bertengkar secara rasional. Gitu dong. Perbedaan itu ada, tapi mengolah keberagaman itu yang menjadi dasar dari kemajemukan dan persekutuan untuk merawat kerukunan dihasilkan di antara anak muda yang justru berbeda pandangan, tapi ada niat yang benar-benar tulus sehingga ada percakapan yang sejati, yang otentik, tanpa batas, tanpa ragu, percaya diri. Dua anak muda bicara tentang agama, bicara tentang akibat sosial dari perbedaan, tapi betul-betul karena yakin bahwa hanya dengan percakapan terbuka kerukunan itu bisa dieratkan, melibatkan masyarakat. Mesti ada dasar etisnya, yaitu kegembiraan untuk merayakan keberagaman. Kita nggak bilang lagi merayakan perbedaan, mengolah perbedaan, enggak. Perbedaan itu terberi oleh alam, yang kita olah adalah keberagamannya. Nah, saya ingin supaya kata keberagaman diaktifkan lagi, merayakan keberagaman. Mari kita bercakap bukan dalam upaya untuk mengganggu kekuasaan, tapi dalam upaya untuk memperbaiki etika politik, etika publik. Hanya itu. Tapi kemudian saya akan dibully. Berarti Anda pro Barat, silahkan keluar dari NKRI. Astaga. Kita bicara tentang public ethics. Public ethics itu universal. Koruptor itu universal. Mau di Amerika Latin, di Rusia, ya korupsi ya buruk. Gak ada urusan dengan ini, kan korupsi tingkat lokal kan. Ada kearifan lokal dalam korupsi. Nggak ada kearifan lokal dalam korupsi. Tugas kampus mengembalikan akal sehat dengan membahas semua konsep dasar yang diajukan oleh proposal partai politik. Karena saya percaya bahwa IQ di ruangan ini kalau dikumpulkan ditukar tambah dengan IQ di DPR Senayan, masih ada kembalian di sini.